Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ide bisnis saya yang bernama Ombawi. Latar belakang bisnis. Latar belakang dari bisnis proposal ini adalah saya sendiri tertarik di bidang F&B, yaitu dengan menjual whey protein. Karena banyak masyarakat yang sekarang itu sadar akan kesehatan setelah pandemi ini, banyak masyarakat yang olahraga. Sehingga saya mempunyai ide, yaitu dengan menjual produk whey protein. Produk whey protein ini bisa membantu recovery tubuh kita menjadi lebih cepat. Selain itu, bisa membuat otot, massa otot dalam tubuh menjadi lebih banyak. Dalam bisnis whey protein ini, saya melihat satu kompetitor, yaitu Evolin Indonesia. Namun, dari segi harganya sangat mahal menurut saya. Sehingga saya mempunyai ide, yaitu membuat whey protein dengan harga yang lebih murah dan rasanya lebih enak. Oke, untuk visi misi dan manfaat. Visi yang pertama itu kami mengutamakan yaitu menjadi whey protein yang berkualitas dengan harga yang terjangkau serta harganya yang murah, harga yaitu harga terjangkau. Selain itu rasanya cocok di semua orang dan tidak membuat orang mencret-mencret atau sakit perut. Karena biasanya ada orang minum whey protein itu biasanya mencret atau nggak sakit perut. Dan selanjutnya menawarkan berbagai kebutuhan dalam dunia fitness seperti whey protein dan suplemen tambahan seperti vitamin D, fish oil. Nanti juga mungkin ada kita launching whey gainer. Whey gainer itu fungsinya untuk memperbesar badan. Jadi satu scoop whey gainer itu berisi ratusan sampai ribuan kalori. Jadi itu sangat bermanfaat untuk orang-orang yang susah untuk membesarkan badan. Lalu selanjutnya menjadi marketplace terpercaya dengan melayani customer yang baik. Karena kami ingin menjadi marketplace yang terpercaya dan bisa melayani orang dengan baik. Dan selanjutnya manfaatnya itu dapat mempercepat masa recovery dan memenuhi kebutuhan protein harian. Saja meningkatkan imun tubuh, menambah berat badan, menaikkan massa otot, mengurangi kolesterol dan tekanan darah. Waktu pelaksanaan. Kami ini ingin melaksanakan bisnis ini dengan menjalankannya di sekitar tahun 2024 karena adanya isu resesi ekonomi di tahun 2023. Karena kami takutnya jika benar tahun 2023 mengalami ada resesi ekonomi, maka daya beli dari masyarakat akan berkurang dan itu juga akan berdampak kepada bisnis yang baru kami buka ini. Ide produk, ide bisnis yang saya ingin kerjakan yaitu yang tadi sudah saya bilang, yaitu menjual whey protein yang tentunya dengan harga yang terjangkau untuk masyarakat Indonesia. Masuk ke ide bisnis sendiri adalah menjual whey protein dengan harga yang murah dan banyak dicari oleh orang dan masyarakat. Saya sendiri melihat produk ini seperti Evolin yang 2 tahun ini gencar-gencarnya promosi di Indonesia. Namun dari segi harga sangatlah tinggi jika dibanding dengan whey protein impor. Tapi sekarang whey protein impor juga sudah sangat mahal. Sehingga saya dapat melihat bisa memiliki ide ini dengan tidak menaikkan harga terlalu tinggi dan mengeluarkan promo-promo yang menarik untuk di awalnya. Jualnya pun akan dilakukan dengan basis online sehingga tidak memakai modal yang sangat besar. Dan juga kami akan menjual dengan berbasis website. Memang mengeluarkan modal yang sangat besar di awal, namun pekerjaan dalam bisnis ini mengeluarkan biaya operasional seperti karyawan, tidak mengeluarkan biaya operasional seperti nanti tidak perlu ada karyawan yang menjaga toko karena kita akan melakukan dengan full online penjualannya. Sehingga margin yang kami miliki akan lumayan besar dengan menjual secara online saja karena tidak perlu mengeluarkan biaya sewa dan lain-lain. Untuk benefit dan menjadi berguna di sekitarnya, saya akan membuat perbedaan dalam bisnis ini, yaitu dengan cara menawarkan subscribe
yaitu dengan paket setiap bulan atau setiap tahun. Jadi para pelanggan ini bisa subscribe atau berlangganan setiap bulannya. Nanti whey itu akan diantarkan ke rumahnya setiap 1 bulan sekali dengan berbayar tentunya. Setiap sebulan sekali bayar atau nggak bisa langsung setahun sekali. Value inilah yang saya utamakan yang akan menjadi pembina antara bisnis saya dengan bisnis yang sedang berkembang saat ini atau bisnis kompetitor. Namun di satu sisi semua hal ini membutuhkan modal yang cukup besar sehingga membutuhkan investor yang lumayan besar. Namun semua ini hanya perlu dikerjakan di awal dan langsung jalan secara otomatis. Karena jika di awal kita susah-susah, jika market benar menyukai produk ini akan bisa menjadi besar dan berkembang juga di Indonesia. Selain itu, bisnis ini juga bisa berkembang dan menjual berbagai macam suplemen seperti minyak ikan yang tadi sudah saya bilang, vitamin D, vitamin C, dan lain-lain. Aspek produk untuk jenis. Untuk saat ini kami hanya menjual produk yaitu whey protein saja. Kami ingin membangun brand terlebih dahulu agar bisa dikenal oleh masyarakat luas. Lalu setelah itu kami ingin mengekspansi dengan menjual berbagai macam vitamin untuk tubuh. Untuk jumlahnya, kami ingin mencoba produksi 100 biji whey protein dengan berat 5 lbs atau sekitar 2,5 kilo. 2,5 kilo itu kami estimasikan bisa diminum sebanyak 70 sampai 82 kali. Waktu produksi. Untuk waktu produksi, kami mengestimasi 100 biji whey protein ini bisa diproduksi dalam waktu 1 minggu. Karena investasi kami di awal hanya menggunakan mesin yang kecil terlebih dahulu. Tenaga kerja, kami membutuhkan 1 orang admin untuk mengurus sosial media dan juga menjadi customer service dan membutuhkan 2 orang untuk mengurus bagian produksi dan 1 orang untuk mengurus bagian pengiriman khusus. Bahan dan peralatan untuk membuat whey protein. Peralatan bahan yang pertama itu ya Bu, itu bubuk protein, bubuk stevia, bubuk vanila, kayu manis, teh hijau dan sebagainya. Untuk peralatannya itu ya mesin mesin komposer untuk mengubah susu menjadi partikel-partikel kecil, lalu dari partikel-partikel kecil itu akan diambil sebagian besar proteinnya dan dicampur dengan bubuk vanila itu. Aspek proses pembuatan whey protein. Yang pertama, susu sapi dengan kandungan 5% laktosa dan 5 gram lemak dan 3,5 gram protein. Susu yang telah diperah dipindahkan ke tangki truk pengangkut susu. Susu yang sudah diperah dipanaskan dalam suhu 73 derajat Celcius dalam waktu yang singkat untuk membunuh bakteri yang tidak diinginkan. Setelahnya, perebusan akan muncul susu dengan kemurnian 80% kasein dan 20% whey. Selanjutnya, kandungan susu tersebut dimasukkan ke dalam tangki yang bernama microfiltration untuk memisahkan sebagian kandungan lemak laktosa yang ada di susu tersebut, sehingga susu tersebut menjadi pure whey protein. Tahap kedua yang dilakukan yaitu ultrafiltration untuk membuat lemak dan laktosa di dalamnya terpecah sehingga memperoleh whey protein isolat yang murni yang masih dalam bentuk cair. Lalu whey protein cair itu dimasukkan ke dalam mesin spray drying untuk mengubah susu menjadi bubuk, lalu diberikan perasa seperti vanila, coklat, dan rasa lain-lainnya. Aspek finansial atau rencana anggaran biaya. Biaya tenaga kerja admin dan bagian produksi dan pengemasan itu kami estimasikan biaya tenaga kerjanya 2,5 juta. Kami membutuhkan sekitar 4 orang, jadi totalnya 10 juta. Laptop dengan harga 3 juta, kami membutuhkan 1 unit. Mesin dengan harga estimasi sekitar 150 juta, kami membutuhkan 1 unit. Bahan whey protein itu untuk 100 pieces whey protein, kami estimasi per piecesnya harganya 100.000. Jadi totalnya 10 juta untuk bahan whey protein. Untuk total semuanya 173 juta. BEP, break even point.
dari 150 juta harga mesin, lalu price yang akan kita jual nanti di pasar, kita akan menjual dengan harga 500.000, yaitu kita memiliki margin keuntungan sekitar 400.000. Kami bisa melakukan balik modal seluruh modal itu jika kita menjual 430 unit untuk PP. Untuk return on investment-nya yaitu 73%. 73% ini jika dalam 1 bulan kita bisa menjual 432 unit, kita sudah melampaui return investment di atas 50%, yaitu termasuk sangat bagus untuk sebuah bisnis. Aspek teknis untuk display, kami menampilkan display dan juga katalog jualan kami hanya lewat sosial media, sehingga kami tidak membutuhkan tempat dan memakai listrik seadanya untuk sementara di rumah. Supplier dan bahan baku. Supplier dan baku kami membeli bahan dari kualitas dari peternak susu sapi yang ada di Kota Batu. Supplier peralatan untuk laptop kami akan beli dari toko laptop terdekat lewat Tokopedia, sedangkan peralatan mesin untuk mengolah susu sapi kami sedang mencari vendor, tetapi dengan estimasi harga 150 juta dengan budget kami segitu. Aspek marketing, segmentasi pasar. Untuk segmentasi pasar yang kami tuju yaitu orang yang suka fitness, olahraga, semua olahraga lah, lari, badminton, fitness, dan lain-lain. Karena produk yang kami jual ini tergolong suplemen yang bisa membantu tubuh manusia menjadi lebih kuat dan mempercepat recovery. Biasanya orang yang suka olahraga itu ya semua kalangan, walaupun laki, perempuan, antara rentan umur 15 tahun sampai 50 tahun. Kami membangun brand kami dengan sosial media, yaitu Instagram dan juga TikTok. Kami melihat ada peluang besar dari menjual produk lewat TikTok Shop, TikTok Live. Selanjutnya yaitu SBOT. Strength. Kami memiliki harga yang jauh lebih murah dari kompetitor. Selanjutnya, mudah untuk melakukan transaksi karena kami menjual berbasis web. Memiliki banyak demand untuk Indonesia dalam segi kesehatan, karena sekarang mulai banyak orang di Indonesia yang sadar akan kesehatan. Untuk weakness-nya, bisnis ini memiliki banyak kompetitor yang sudah memiliki nama yang besar dan lebih terpercaya. Selanjutnya, kesusahan karena harga yang fluktuatif seperti harga-harga bahan-bahan untuk membuat whey protein itu sangat fluktuatif. Dan mungkin ada juga barang-barang yang diimpor. Lalu kesusahan mencari bahan-bahan untuk membuat whey protein. Lalu ancaman yang dapat dilihat biasanya adalah beberapa toko yang dibanting dengan harga yang menghancurkan harga pasar. Itu pasti ada. Untuk opportunities, memilih kompetitor dengan harga yang kurang terjangkau. Karena kompetitor menjual dengan harga yang mahal, biasanya 5 lbs itu dijual dengan harga 700 sampai 1,5 juta, sedangkan kita hanya menjual 500.000. Lalu selanjutnya, memiliki peluang karena belum banyak kompetitor di bisnis ini. Di bisnis ini, untuk di Indonesia, belum terlalu banyak kompetitor, masih bisa dihitung jari. Lalu selanjutnya harus meningkatkan service level dan menerima masukan dari customer agar service bisa menjadi lebih baik. Untuk promosi, kami menggunakan media promosi yaitu Instagram. Mungkin kami tertarik untuk melakukan promosi dengan mengubah akun Instagram kami dengan Instagram Ads dan juga mengubah akun tersebut menjadi akun bisnis seperti fitur yang telah disediakan oleh Instagram, sehingga kami dapat menemukan insight dan juga growth dari follower atau viewer yang mampir, sehingga kami dapat mengetahui growth yang akan kembang serta menggunakan media promosi lewat TikTok yang bisa digunakan untuk jualan seperti TikTok Shop dan TikTok Live. Kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari bisnis yang saya ajukan yaitu bisnis ini sangat potensial menurut saya dan juga memiliki modal yang lumayan besar, tapi hanya memerlukan beberapa tahun saja atau beberapa bulan saja untuk bisa BEP atau BEP plus untung.
Mungkin yang perlu dikembangkan sebagai pemilik bisnis yang akan lebih memfokuskan ke bagian marketing agar dapat mencari konsumen dengan banyak, sehingga dengan itu ekspansi bisnis akan sangat mudah untuk dilakukan, sehingga kita pun bisa mencapai mempunyai banyak sales dan distributor di setiap kotanya, agar bisnis ini bisa berkembang menjadi bisnis yang besar. Jika bisnis ini berkembang sangat besar, saya memiliki rencana untuk menjual berbagai macam obat seperti obat vitamin D, obat vitamin C, dan kami menjual sistem subscribe per bulan atau per tahunnya, dan tentunya dengan harga yang murah. Lalu kami berminat untuk 5-10 tahun ke depannya akan IPO di Bursa Efek Indonesia. Thank you, sekian presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Saya Johannes, pamit undur diri. Terima kasih.